Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana. Alhamdulillah, Bapak sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia di pagi hari yang cukup dingin ya, agak dingin. Kita dapat kembali menunaikan sholat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat subha bi jama'atin kaman sholat laila." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat satu malam. Ya, barang siapa yang sholat berjamaah, dia seperti sholat satu malam penuh. Jadi jangan sampai kita terlewatkan kesempatan yang baik ini. Mungkin semalam penuh kita tidak kuat sholatnya, tapi dengan subuh berjamaah, kata Rasulullah dalam sabdanya di kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa orang yang sholat subuh berjamaah itu seperti orang satu malam sholat penuh. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Amin. Sholat asar hadisnya enggak ada. Cuman ada hadisnya yang sholat asar itu khusus, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua waktu yang sudah adem, yaitu asar dengan subuh, maka dia akan diberikan surga. Barang siapa yang sholat asar, sholat subuh, maka dia diberikan surga, dakhalal jannah, diberikan surga. Kan tetapi khusus untuk sholat subuh itu fadilah, keutamaan berjamaahnya dalam hadis riwayat Muslim itu adalah seperti sholat semalam penuh. Ya, sholat semalam penuh. Ya, mudah-mudahan kita meskipun tadi malam tidak sempat sholat satu malam penuh, ya, yang asal nanti mau bisa. Zaman orang kiwari mahir zaman asal mau bisa semalaman penuh sholat itu. Tidak seperti zaman Imam Abu Hanifah misalkan yang sholat subuhnya menggunakan wudhu sholat isya. Subuh nanti ke wudhu sholat isya. Berarti beliau semalaman penuh itu ibadah, nulis dan seterusnya. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala. Ya, kita mah setidaknya bisa mengcovernya dengan sholat subuh berjamaah ya, di masjid, mendapatkan satu malam penuh. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita tentang sifat dan profil Rasulullah SAW. Yang terakhir kita membahas tentang betapa wanginya tubuh Rasulullah SAW. Bahkan keringatnya pun itu wangi sekali. Ketika beliau tidur sampai Ummu Sulaim itu nandean keringatnya Rasul dimasukkan ke dalam botol dan dijadikan minyak wangi. Kemudian hadis terakhir disebutkan bahwa dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasul itu diketahui kedatangannya dengan wangi badannya. Jadi kalau Rasul datang terdeteksinya itu, ketahuannya itu kalau ada wangi, oh ini wangi Rasul datang. Wanginya khas ya. Wangi Rasul. Sekarang kita akan membahas tentang sifatu naumir Rasul, tentang tata cara istirahatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yanamu awwalal lail wa yuhyi akhirahu. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan Rasul itu senantiasa tidur di awal malam dan kemudian nanti terbangun di sepertiga malam terakhir. Jadi pada prinsipnya kegiatan ba'da isya itu makruh sebenarnya. Pada prinsipnya kegiatan ba'da isya itu makruh, kecuali dua hal. Yang pertama adalah fi amril ummati, ngurus urusan umat. Yang kedua fi talabil ilmi, dan yang kedua digunakan untuk talabul ilmi, belajar. Baik kajian, baik mutalaah membaca sendiri, baik mendengarkan menyimak ilmu dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya
berbicara bercakap-cakap ba'da isya itu adalah hukumnya makruh berdasarkan pendapat para ulama. Disimpulkan dari beberapa riwayat hadis bahwa para rasul, para sahabat itu manakala malamnya tidak ada satu urusan umat, yang kedua urusan ilmu, mereka langsung tidur ba'da isya. Tidak ada sinetron yang sampai 3 sesi sampai serial yang ke 3340. Ini kita tuh luar biasa, serial tuh sampai ribuan ya. Seasonnya tuh ribuan ya, luar biasa. Season 2, season 3 dan seterusnya. Nah, ba'da isya itu istirahat. Kecuali ba'da isyanya dagang gimana? Ba'da isya dagang berarti kan itu ada urusan ya, ada urusan. Meskipun bukan urusan umat, tetapi kan ada umat di rumah. Istri, anak itu kan umatnya kan. Sehingga itu bagian mencari nafkah itu. Tetapi pada prinsipnya waja'alna laila libasa wan nahara ma'asya. Normalnya idealnya yang namanya ma'asya mencari nafkah adalah nahara. Apa nahara itu? Siang. Dan malam itu libasa, malam itu pakaian. Maksudnya malam itu istirahat. Itu normalnya, idealnya. Kan tetapi ketika itu tidak bisa dilakukan, maka ya tidak mengapa mencari nafkah di waktu malam. Karena ada orang-orang, ada umat yang kita perjuangkan, yaitu anak-anak dan keluarga. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi pada umumnya jika tidak ada kegiatan yang bermanfaat, kalau zaman sahabat itu kan belum musim dagang malam-malam ya. Zaman sahabat tidak ada, sehingga dua hal itu ditanamkan dengan baik. Yang pertama adalah kalaupun ba'da isya itu harus bercakap, berngobrol dan sebagainya, maka yang diobrolinya itu urusan umat. Termasuk urusan umat itu ya urusan masjid, urusan DKM, urusan masyarakat kalau dia RT, kalau dia RW berarti urusan ke-RW-an dan seterusnya. Termasuk mengurusi hal yang bersifat keumatan dan juga thalabul ilmi. Mungkin zaman sekarang karena situasi berubah dan dinamika kehidupan berubah, ya termasuk mungkin mencari nafkah bagi yang tidak punya kesempatan mencari nafkah di siang hari. Bisa ditambahkan begini. Karena apa? Karena ya zaman dulu tidak ada fenomena orang berdagang mencari nafkah di malam hari. Karena prinsipnya waja'alna laila libasa wan nahara ma'asya. Itu kata Allah Ta'ala. Dan kami jadikan malam tempat waktu istirahat, lalu kami jadikan siang tempat mencari nafkah. Itu yang sesuai dengan fitrah yang Allah telah tetapkan buat manusia. Ya, jadi itu prinsip umumnya semacam itu. Yang kedua, jadi Rasul itu malamnya tidur awal waktu, kecuali kalau ada urusan yang tadi dalam Sahih Bukhari disebutkan urusan umat dan urusan ilmu. Kemudian bangunnya itu di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Mungkin kalau malam kita bagi 3, ya berapa jam 3 ya, sekitar jam 3 atau jam 2 ya. Jam 3 atau jam 2 beliau sholat malam ya. Nanti kita jelaskan sholat malamnya kayak apa. Kemudian setelah itu sebelum subuh itu tidur dulu setengah jam. Disunahkan banget tidur setengah jam kurang lebih sebelum subuh. Jadi witir kemudian tidur dulu setengah jam atau 20 menit lalu bangun subuh. Tidak pernah beliau itu melangsungkan dari tahajud ke subuhnya secara langsung, tetapi beliau selingi dengan tidur dulu. Cuman di kita mah khawatir tidak bablas. Malamnya manteng tahajud, kemudian ada ini sunnah nih tidur dulu. Tibra bukannya tembus salapan. Kita budalapan. Saur si emat aduh eta si Dede mun rajin pisan. Duha dinten alhamdulillah. Ternyata teh subuh. Subuh aja nih. Namanya di kinten teh eta salat duha. Duhanya rajin cenah. Sampai salat subuh eta aja. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yanamu awwalal laili wa yuhyi akhirahu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis berikutnya riwayat Muslim, karena Nabi SAW idza awa ila firashihi, beliau apabila hendak menuju tempat pembaringannya tidur, maka doa yang beliau baca adalah bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bukan ahya wa amut, tapi kebalik amutu wa ahya. Amutnya dulu. Dengan nama Allah aku mati dan dengan nama Allah aku hidup.
Karena apa? Karena tidur adalah mati kecil. Amutu itu mati kecil tidur itu. Ruhnya diambil, nafasnya, jiwanya masih di dalam tubuhnya. Jadi nafas masih dalam tubuhnya, ruhnya diambil. Kemana? Ila jiwari Rabbi, dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dikembalikan berarti dia hidup lagi esok harinya. Jika ditahan ya berarti wafat. Makanya kondisi yang paling mengerikan bagi kita itu tidur sebenarnya. Karena ada doanya lagi dalam hadis yang panjang, Rasul bersabda mengajarkan doa kepada kita. Di antara doa tidur itu setelah bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya adalah Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan diri kepadamu, dan aku serahkan segala urusan ini kepadamu. In arsaltahu, jika kau kembalikan nyawaku, maka jagalah nyawa itu seperti engkau menjaga nyawanya orang-orang soleh. Dan jika engkau tahan nyawaku ya Allah, maka rahmati dan sayangi nyawaku itu. Itu doa Nabi dalam salah satu doa sebelum tidurnya. Sebelum tidur. Sebelum tidur itu kita pasrahkan diri, pasrahkan jiwa, pasrahkan urusan kepada Allah dan mengatakan ya Allah, jika engkau nanti kirimkan nyawaku lagi, berarti jagalah ia nyawaku itu. Dan jika engkau tahan nyawaku, maka sayangilah, rahmatilah nyawaku itu. Jika engkau tahan nyawaku. Artinya nyawa itu benar-benar ditahan di waktu tidur. Jika dikembalikan berarti hidup lagi, jika ditahan berarti ya sudah, berarti dia tidak dikembalikan kepada jasadnya. Jadi ruhnya diambil, nyawanya masih di dalam tubuhnya. Itu orang kondisi tidur, makanya disebut mati kecil. Mati kecil, an-naum. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa setelah tidur. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu wada'a kafahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Kemudian posisi tidur Rasul itu menghadap ke kanan, kemudian tangan kanan ini menyangga pipi kanan ini. Begitu tidur. Itu tidur Rasulullah. Jadi pipinya itu disangga oleh tangan kanan. Telapak tangannya. Nanti ada bantalnya. Ada bantalnya, teman, bukan merek itu ya. Bukan merek yang apa? Yang di TV itu. Kemudian setelah itu beliau membaca Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah hamba dari azabmu hari di mana engkau bangkitkan seluruh manusia. Itu ketika pipi kanan beliau sangga dengan telapak tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang keempat, karena Rasulullah SAW idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kafaihi fa nafatha fihima wa qara'a fihima. Sebelum beliau tidur itu senantiasa beliau itu membaca trikulhu. Trikulhu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Summa nafatha fihima, kemudian mengusapkan ke dan meniupkan. Baca 3 kulhu kemudian usapkan ke dalam tubuh. Itu sebagai hiriz, sebagai perlindungan, benteng ya dari segala macam gangguan dan niat jahat dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Tsumma masaha bihi mamastata'a min jasadihi yabda'u bihi ra'sahu wajh. Mukanya termasuk ya, kepalanya juga itu yang duluan, kemudian seluruh badannya. Wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dzalika salasa marrat. Karena kita tidak tahu, mungkin ketika tidur itu ada makhluk yang jahat kepada kita, baik itu yang gaib maupun yang tidak gaib tapi meminta bantuan ke yang gaib. Ya, mencelakakan kita. Maka dengan 3 hiris ini, 3 penjagaan ini, 3 pagar ini, kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala macam keburukan makhluknya. Nah, ini yang ditanya oleh Pak Haji tadi. Kanat wisadatuhu, adapun bantal beliau sallallahu alaihi wasallam mu alaiha bil laili min adam. Adamnya enggak panjang tapi adam. Adapun bantalnya Rasulullah SAW adalah terbuat dari kulit yang diisi dengan lif jerami. Jadi kulit kemudian masukin jerami, itu empuk ya. Empuk,
tetapi ya empuk di jerami ya berbeda mungkin dengan empuknya busa ya dan sebagainya. Mungkin kalau di kita mah kapuk ya, di kita mah kapuk kan ada. Di sana kan tidak ada pohon randu, tidak ada pohon kapuk sehingga pakainya jerami. Ya? Bulu angsa. Angsanya nggak ada di sana teh ya. Belum ada. Saya membuktikan ternyata tidur di atas kasur kapuk, bantal kapuk itu lebih nikmat, lebih tubuh itu nggak terasa capek gitu, ketimbang tidur di atas busa atau di atas spring bed. Allah alam kenapa? Karena mungkin lebih alami kalau kapuk gitu, posisi tubuhnya tersangga dengan baik, kemudian tidak terlalu menyoy ke bawah gitu, sehingga lebih enak. Cuma sekarang jarang kapuk itu. Majun ya nama tadi. Jangan sebut kapuk-kapuk itu sih nanti serpihan kain. Oh sekarang. Majun. Oh iya. Itu gas berat. Kalau di Palemburan masih ada pohon kapuk itu ada suka ada yang jualan kapuknya itu. Tinggal ada di kita juga ada masih. Masih ada ya. Nah, adapun Rasulullah SAW itu bantalnya dari kulit diisi dengan leaf jerami-jerami. Serpihan daunan ya. Karena Rasulullah. Adapun kasurnya Rasulullah SAW ala diyanamu alaihi min adam. Kemudian kasurnya Rasul juga dari kulit. Jadi bantalnya dari kulit, kasurnya dari kulit diisi dengan tadi jerami-jeramian bangsa kita. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Jadi memang kulit itu andalan orang zaman dulu ya. Andalan orang zaman dulu. Jadi kalau kita sekarang pakai jaket kulit itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Gitu, jaket kulit. Mangga masyarakat Garut ya. Sukaregang. Pokoknya kekulitan itu termasuk yang Rasulullah SAW contohkan. Bisa digodong kene teman-teman. Dorok-dorok jadi kerupuk kulit. Jadi makanan. Kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis dalam Nukhbatul Fikr disebutkan ternyata hadis itu adalah segala apa yang bersumber dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, tindakan, ya keputusan, juga sifat khilqah fisik, wa khulqah dan khuluqan dan juga akhlak. Jadi sifat-sifat keduniaan beliau yang merupakan sifat fisik itu juga sunnah termasuk. Perkataan, perbuatan, keputusan, fisik dan juga akhlak itu semuanya sunnah Rasul. Pembiaran juga ya? Pembiaran termasuk keputusan. Jadi ada keputusan berupa pembiaran berarti urusan itu boleh, ada keputusan berupa pelarangan berarti itu nggak boleh. Itu namanya ikrar. Jadi kaul, fiil, ikrar, khilqah dan khulqah. Perkataan, perbuatan, keputusan, kemudian fisik dan juga akhlak. Itu semuanya adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau beliau misalkan bantalnya dari kulit, ya berarti kalau kita mengikuti itu termasuk sunnah. Karena itu berupa perikai hidup Rasul berupa fisik. Kemudian tetapi ada yang tidak boleh kita ikuti. Apa? Khususiatnya. Khususiat Rasul itu tidak boleh kita ikuti. Contoh, istri beliau itu adalah dalam satu riwayat 9, dalam riwayat lain 13. Itu kekhususan, tidak diikuti. Dan juga hal-hal yang lain yang berupa kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti air memancar dari jari jemari beliau. Udah mau bisa Sahabat berwudu ya. Itu nggak bisa diikuti. Maksudnya jangan coba-coba. Mujizat Rasulullah ya. Tidak boleh diikuti. Tapi ada bukan khususiat yang nggak kita ikuti. Yaitu ada sebuah doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'an zumratil masakin. Itu doa Nabi yang belum pernah dibaca oleh kita. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Pernah Pak doa itu? Tidak asal itu doa Nabi yang tidak dibaca oleh kita. Kenapa beliau memilih miskin padahal bisa kaya, sangat bisa kaya? Orang beliau dapat jatah 1/5 dari ghanimah perang, rampasan perang, dan juga penaklukan musuh. Jadi kalau Romawi kalah itu 20%-nya buat beliau. Tetapi beliau memilih hidup miskin. Memberikan Abu Sufyan kambing 1 lembah, memberikan orang Quraisy yang baru masuk Islam onta 1 lembah. Memberi 1 lembah itu banyak.
Rasul memberi orang Mekah yang baru masuk Islam kambing 1 lembah, onta 1 lembah, kemudian hewan-hewan lain 1 lembah, semua itu diberikan. Itu beliau sangat kaya, tetapi beliau lebih memilih kehidupan yang miskin atau sederhana. Karena apa? Agar dapat diikuti oleh seluruh umatnya. Kalau beliau kaya, susah mengikutinya orang miskin, nggak bisa. Tapi kalau beliau memilih hidup yang sederhana miskin, semua orang bisa mengikuti beliau. Yang kayanya bisa bersahaja dan juga sederhana meskipun banyak kekayaannya, yang miskinnya juga bisa mengikuti karena tidak jauh dengan mereka. Makanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Yang kaya raya itu masuk surganya setelah 500 tahun dihisab. Perbedaannya ada ya? Jaraknya ada hadis itu. Jadi perbedaan. Jadi setelah Rasul membawa rombongan ke surga itu bersama para fuqaraul muhajirin, orang-orang miskin di antara kalangan muhajirin, para sahabat, kemudian fuqaraul muslimin ya. Setelah itu baru jarak rentang sekian tahun ya, itu orang-orang kaya di antara mereka. Jadi ada perbedaan waktu karena mungkin ya itu hisabnya. Kalau orang miskin gampang, apa yang dihisabnya kalau miskin? Kulkas butut gitu. Tapi kalau yang kaya detail semacam itu. Makanya ada seorang waliullah itu Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, sahabat sebenarnya, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Jadi sahabat sudah hidup di masa Nabi, Islam di masa Nabi, tapi belum pernah ketemu Nabi. Makanya para ulama itu memasukkannya ini sahabat atau tabi'in. Yang jelas sahabat masuk, tabi'in masuk. Sahabatnya kenapa? Karena sudah Islam ketika Nabi ada, cuman belum ketemu Nabi, sehingga beliau sebut dengan tabi'in. Itu beliau mengatakan, aku ini berusaha sekuat mungkin menghilangkan seluruh apapun yang sekiranya dapat berpotensi menjadi objek hisab. Gitu. Nupi hisabun tinggalkan gitu. Nupi hisabun ya, tapi itu bukan waliullah, beda dengan kita ya. Kita mah malah ngumpulin nupi hisabun. Orang mengumpulkan nupi hisabun. Ai beliau mah berusaha mengurangi sesuatu yang bakal pihisabun. Nah, supaya tidak pihisabun tadi jawabannya ada dalam surat Al-Fajr, kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa taquluna turasa lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Jadi tidak apa-apa kekayaan itu banyak, melimpah banyak. Karena sahabat saja 10 orang itu 70%-nya kaya. 70% yang dijamin masuk surga katanya konon 9 dan 10. Saya pernah dengar itu 7. Yang kaya benar itu 7. Yang kaya betul ya. Dari 10 dari al-mubasysyaruna bil jannati itu 70%-nya adalah orang kaya dan muda, masih muda ya. Yang tua itu adalah Abu Bakar Siddiq saja yang sudah 10. Yang lainnya itu usia 35 sampai ke 45 ketika Rasul sedang jaya-jayanya berdakwah mengajak kepada Islam. Walhasil intinya adalah yang ini kita ambil, yang ini kita ambil. Jangan sampai kita menumpuk pihisabun. Kalaupun kita melimpah, tapi sedekahnya juga melimpah, justru itu adalah backup kita nanti di akhir. Dan bagi yang tidak bisa sedekah ada kuncinya apa? Sholat duha. Rasul pernah bersabda, seorang muslim, setiap orang beriman, orang Islam, setiap menemui hari barunya, maka dia wajib sedekah 350 kali setiap hari itu. Orang Islam harus sedekah 360 kali. Nah, sahabat itu kerepotan, ya Rasul, laisa minna atau laisa quluna yaqdiru ala dzalik ya Rasul. Tidak semua orang di antara kita bisa sedekah 360 kali. Kata Rasul, bukankah tahmid itu sedekah? Bukankah takbir itu sedekah? Bukankah tahlil itu sedekah? Bukankah amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah? Kemudian setiap ruas tubuh kita ini kan jumlahnya katanya ada 360, itu sedekah semuanya. Tapi kata Rasul setelah menyebutkan semua itu sedekah, beliau mengatakan ya, kullu sulama, setiap ruas badan kita itu ada sedekahnya. Setiap ruas badan kita ada sedekahnya. Sedekah mata dengan menahan pandangan, sedekah mulut dengan menahan ucapan, sedekah telinga dengan menahan pendengaran yang dari yang tidak baik, sedekah kaki dengan melangkah kepada kebaikan. Itu sedekah semuanya.
Nah kata Rasul dari 360 sedekah itu yujzi'uhuma au tujzi'uhuma rakaat duha, bisa di cover dengan 2 rakaat duha. Jadi kesimpulannya 2 rakaat sholat duha itu mengcover setara sebanding dengan 360 kali sedekah. Masya Allah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan jangan luput kesempatan untuk melakukan sholat duha. Dan duha itu 3 waktu. Awal duha namanya syuruk, nanti sebentar lagi. Tengah duha, kemudian akhir duha. Yang paling afdol duha itu adalah di tengah duha, jam 9. Jadi kalau matahari setinggi tombak itu jam 6:30 atau jam 7, maka pertengahannya itu adalah 9:30 atau jam 9. Rezeki. Kalau Rasul selalu sholat duha nggak, Rasul? Kalau melihat konteksnya hadis-hadis Rasulullah SAW itu beliau senantiasa sholat duha. Ibnu Abbas pernah meriwayatkannya, bahkan Rasul mengatakan sholatul duha hiya sholatul awabin. Sholat duha itulah yang disebut dengan sholat awabin sebenarnya. Sholat duha adalah sholat awabin. Sholatnya orang-orang yang penuh taubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau fadilahnya kalau di awal duha syuruk itu seperti dia umroh secara sempurna. Kemudian nanti di tengah duha Allah jauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Kalau di akhir duha maka Allah akan mudahkan rezekinya dan penghasilannya. Tetapi harus diingat, kita ketika sholat niatnya tidak boleh niat mencari itu. Misalkan sholat duha hayang dagangan laku, nggak boleh. Niat duha supaya bisnis lancar, niat duha supaya proyeknya gampang cair, tidak boleh. Tidak boleh niat sholat itu karena itu semua. Niat sholat itu harus karena Allah, niatnya mencari keridhaan Allah. Adapun nanti fadilahnya tinggal diyakini saja. Fadilahnya, keutamaannya, faidahnya yakini dan minta saja kepada Allah. Sholatnya tetap ikhlas, minta kepada Allah, minta keridhaan, ya, minta pahala kepada Allah. Tapi nanti fadilahnya kita yakini saja bahwa orang yang melakukan duha Allah mudahkan rezekinya. Yang melakukan duha identik dengan minta rezeki gitu. Ya kalau sholat duha niatnya rezeki ya salah. Duha itu niatnya adalah ibadah karena Allah, ikhlas. Tapi kita doa dan yakin duha dapat memudahkan rezeki. Gitu ya. Yakin, minta kepada Allah, karena Rasul juga menyampaikan bahwa di antara faidah sholat itu duha memudahkan rezeki seseorang. Tetapi niatnya jangan mencari rezeki, nanti jadi nggak ikhlas sholatnya. Ya. Sholat duhanya mencari keridhaan Allah, kemudian minta dan yakin bahwa faedah duha itu akan Allah berikan kepada kita. Nah itu yang sempurna semacam itu. Jangan sampai memintanya karena itu. Istikharah juga kan tidak meminta jodoh, tapi meminta pertimbangan jodoh. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, hadis Bukhari juga, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW senantiasa melakukan sholat fi kulli au fi jami'i amri, di setiap urusannya. Rasul itu senantiasa melakukan sholat istikharah di setiap segala urusannya. Dan istikharah itu dianjurkan bukan hanya untuk menikah saja. Segala urusan, mau buka bisnis istikharah, mau menurunkan sekolah istikharah, mau milih kampus istikharah, mau milih beli rumah semua istikharah, beli kendaraan istikharah semua. Menggeringan wae tatan salat naon kan. Salat taubat. Taubat ya? Oh itu bukan maju, maksudnya secara umum ya. Secara umum. Ya geringan wae. Kita sepatu dewe. Tapi gering itu tanda iman Mas sebenarnya. Ada sahabat ngobrol dengan Abu Zar, kata sahabat itu kepada Abu Zar ya, saya mah nggak pernah sakit kepala, saya sehat terus. Tara saya mau pusing naon gitu, jangan Tara. Meriang Tara, ku Abu Zar teh dilaporkan ke Rasul teh ngobrol ya Rasul. Eta si Fulan Tara gering, Tara nyeri sirah, kemudian Tara jangaran, Tara meriang, Tara segala macam. Kata Nabi, ishadu, saksikan, fa innahu laysa bimumin, dia sesungguhnya bukan orang beriman. Allahu Akbar. Kok bisa? Iya, karena orang beriman itu ada ujiannya meskipun kecil, seperti sakit kepala. Sakit kepala, muriang, demam itu tanda bahwa orang itu beriman. Jadi utara gering, utara nyeri sirah, eta kada khawatir, jangan-jangan imannya nggak sempurna.
Jadi diajukan sama Allah. ya, diajukan kan. ya semacam diajukan. Tapi masalahnya kan gini ya, orang yang sakit-sakitan kayak kita yang udah tua nih biasa tahajud 11 rakaat, kadang-kadang kan kuat 4 rakaat sambil duduk. Nah itu ada hadisnya lagi. Kata Nabi SAW, kalau orang terbiasa melakukan ibadah yang dia rutinkan, muwazzabah alaiha, kemudian tidak bisa melakukan karena sebab, maka Allah tetap mencatat itu sebagai ibadahnya. Allah. Dalam hadis inna fil madinati aqwaman, di Madinah tuh ada kelompok tidak ikut jihad, tapi sebelumnya jihad terus, maka Allah catatkan bagi mereka pahala jihad. Gue modal tanya. Karena tadi punya ibadah yang dia dawamkan terus. Jadi kalau kita biasa duha, kemudian tidak bisa karena safar, karena sakit, karena ada kondisi sibuk, Allah tetap mencatat duha itu buat kita. Karena apa? Karena Allah melihat kebiasaan kita yang tiap hari. Maka kita harus punya tuh amalan kokojo, amalan kokojo yang selalu kita andalkan. Andaikan kita sakit pun Allah tetap mencatatnya. Itulah amalan kokojo. Sahabat kokojonya ada yang sedekah, ada yang sholat, ada yang qiyam, ada yang saum, dan lain sebagainya. Kita harus punya itu. Misalkan kokojo kita adalah tilawah 1 hari 1 juz. Ketika kita tidak bisa tilawah 1 hari 1 juz, maka Allah tetap mencatatkan itu sebagai pahala kita dalam ibadah yang sering kita lakukan. Karena biasanya kita lakukan, kemudian ada halangan tidak bisa dilakukan, Allah tetap mencatatkan amal ibadah tersebut. Pertanyaan dulu tadi, ini waktunya mepet sekarang. Pertanyaan dulu silakan Pak. Sholat duha sama sholat istisqa itu 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat kan begitu. Enggak, 2 rakaat saja. Minimal. Duha itu minimal 2 rakaat. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat dalam Kifatul Akhyar, ya, kitab Kifatul Akhyar menyebutkan orang yang sholat duha 8 rakaat kana lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan sediakan rumah dari permata di surga. Orang yang sholat duha 8 rakaat Allah sediakan rumah yang indah di surga. Minimal 2 rakaat. Kalau istikharah 2 rakaat. Setiap urusan apapun, keputusan kecil atau besar dalam hidup kita istikharah. Karena apa? Ma khaba man istakhara, tidak akan pernah merugi orang yang istikharah. Wa ma nadima mastasyara, dan tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi keputusan itu diambil dengan 2 cara. 1 istikharah, 2 musyawarah. Tidak akan pernah merugi orang yang istikharah dan tidak akan pernah menyesal orang yang istisyarah atau musyawarah dalam keputusan. Jadi konsultasi kepada ahli, kemudian istikharah. Mau beli motor, konsultasi dulu kepada orang yang paham motor, kemudian istikharah dan seterusnya. Imam Bukhari mencatat 7.700 sekian hadis, selalu menulisnya sebelumnya itu istikharah. Jadi hafal jutaan hadis, kemudian menyarikannya dalam 7.000 sekian hadis sahih. Setiap hadis sahih beliau istikharah, ditulis atau enggaknya di sini. Sholat dulu setiap bonus. Setiap hadis itu sholat dulu. Allah. Berarti beliau 7.700 kali sholatnya demi mencatat Sahih Bukhari. Insyaallah. Catat. Sudah Istikharah itu ada waktu, Ada apanya? Ada waktunya. Waktunya bebas. Bebas. Waktunya bebas. Bebas mau malam mau siang. Yang penting bukan pada waktu yang diharamkan. Ba'da asar, ba'da subuh, kemudian di tengah matahari pas kepala kita, nggak boleh. Harus setelahnya atau sebelumnya, tidak boleh pas. Tapi itu niatnya dikembalikan lagi kepada kita. Niatnya kembali kepada kita bahwa kita niat sholat istikharah. Ya, maksudnya kan ada maksudnya kan seperti Iya, kita. ini. Jadi ini enggak seperti sholat 2 itu disebutin dulu Iya. gitu. Enggak. Istikharah jadi mending beli Pajero atau Fortuner misalnya. Istikharah. Istikharah. Istikharahnya itu meminta kepada Allah petunjuk. Itu niat sholatnya. Saya niat sholat 2 rakaat adalah untuk meminta petunjuk kepada Allah dalam keputusan. Oh gitu. Ya Allah abdi Pajero da asa hayong, Fortuner asa hayong gitu. Mana aja. Mana Istikharah. Tentang ini tentang ya soal. Pada istikharah aja. Iya, pengajian itu hadis anak basrukum mislukum. Oh ayat itu dalam apa? kaitan Itu ayat firman Allah, ana basyarum mislukum innama ana basyarum mislukum. Aku adalah, tidaklah aku kecuali seperti manusia biasa seperti kalian. Maksudnya sifat-sifat kemanusiaan beliau itu seperti kita. Beliau tidur, beliau menikah, beliau punya istri, ke pasar. Rasul itu sering ke pasar sampai orang Quraisy itu mengatakan, masa kita dikirim Rasul yang suka ke pasar sampai gitu? Masa kita dikirim Rasul seperti orang seperti kita ke pasar gini kan?
Mun Rasul mah ti malaikat atau kuduna mah tidak ke pasar, tidak menikah, kemudian tidak membutuhkan apa seperti kita manusia biasa. Orang Quraisy menyudutkan Rasul dengan seperti itu. Dan Rasul tegaskan, innama ana basyar. Aku tuh manusia seperti kalian. Tidak ada kurang, tidak ada lebih, tetapi aku ini yuha ilayya. Akan tetapi aku diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada kalian basyiron wa nadhiron wa kemudian apa kemarin itu sirajan muniro dan sebagai peringatan, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai saksi kalian nanti di hari akhirat, sebagai hujah argumen Allah di muka bumi bahwa aku telah diutus, kalian tidak punya alasan lagi untuk mengatakan apa tidak tahu dan seterusnya. Itu Rasulullah SAW. Jadi kemanusiaannya sama seperti kita. Kan tapi beliau diberi wahyu oleh Allah. Tadi yang Nabi miskin tadi ada perkataan begini, tolong dicek nih benar nggak? Kita ini katanya disuruh mencontoh Nabi berikut dan sekaligus juga mencontoh sahabat. Dalilnya misalkan alaikum bisunati wa sunnati khulafaur rasyidin satu. Yang kedua ashabi kal nujum itu dan seterusnya itu satu dan yang lain-lain. Jadi katanya kalau meniru Nabi itu ya memang harus meniru Nabi, tapi kalau Nabi tok itu susah. Susahnya apa? Kayaknya kasus tadi itu. Misalkan Nabi miskin. Tapi kalau niru sahabat, ada Nabi dan sahabat, kita kalau mau kaya jadilah seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau mau miskin ya seperti Bilal. Ya, miskin tetap taat. Kalau mau seperti pahlawan jadi seperti apa? Zaid bin Sabit, Bapak Panglima. Pemimpin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain begitu. Benar nggak itu perkataannya? Pada dasarnya kudwah pertama kita Rasul. Rasul. Kudwah utama kita Rasul. Kemudian sahabat sebagai kudwah berikutnya. Karena kalau tidak ditemukan di Rasul, maka kita cari di sahabat. Dan Rasul sudah lengkap itu full. Kalau kata bahasanya siapa itu orang Inggris itu, Rasul itu the collection of best. Jadi beliau itu adalah kumpulan semacam koleksi dari seluruh yang terbaik. The collection of best. Dia adalah the best conqueror. Kemudian beliau adalah the best statesman dan beliau adalah the best warrior, panglima terbaik, kepala negara terbaik dan juga Rasul SAW segala macam kumpulan kebaikan. Itu dicatat oleh orang Kristen itu. Nah, ketika kita mengikut Rasul SAW, mengikuti beliau SAW, maka itu yang paling utama. Kemudian mencontoh para sahabat juga adalah utama. Tetapi kalau dibanding Rasul dan sahabat ya tentunya patokannya adalah Rasul SAW. Dan tidak bertentangan, tidak ada satu apapun yang bertentangan sahabat dengan Rasul. Dan tidak ada satu hal apapun Rasul bertentangan dengan para sahabatnya, tidak ada. Sehingga mencontoh sahabat sama dengan mencontoh Rasul. Dan mencontoh Rasul adalah sekaligus mencontoh sahabat. Karena apa? Karena sahabat merupakan murid-murid terbaik Rasul SAW. Dan Rasul berhasil mencetak sebuah generasi yang seluruh bakat dan minatnya itu muncul orang per orang. Itu kehebatan beliau, kejeniusan beliau itu, bakat sahabat itu muncul. Yang pedagangnya sukses dagangnya, ya, yang pahlawannya sukses dari komandannya, yang petaninya sukses petaninya, yang bahkan yang miskinnya pun sukses jadi orang miskinnya. Ya maksudnya miskinnya itu ideal gitu. Taat, miskinnya taat. Miskin seperti Abu Hurairah yang menjadi guru ahli hadis ya. Kemudian miskinnya seperti Bilal yang menjadi penopang dakwah Rasul. Miskinnya seperti Abu Zar yang pembela Rasul yang mati-matian. Miskinnya pun berhasil. Apalagi yang kayanya. Dan tadi disebutkan 70% sahabat Mubasysyarun bil Jannah itu kaya. Ada yang menyebutkan 90%. Ahli surga sahabat itu semuanya adalah kaya. Walhasil kekayaan dan kaya itu adalah dianjurkan. Untuk apa? Untuk membela dakwah Rasulullah SAW. Modal dakwah. Buya Hamka mengatakan dakwah tanpa harta itu seperti badan tak bertulang. Jadi badan tak ada tulangan, leto ya Pak. Lulus. Itu ibarat dakwah tidak ditopang dengan harta. Makanya Buya Hamka mendorong itu ekonomi umat, ekonomi supaya dakwah ini tegak dengan harta. Tadi setengah menit Bapak pokoknya. Itu Pak di kalangan jamaah tabligh, Pak Ji, sering kan kadang-kadang itu dakwah itu ditolakkan. Datang ke kampung, ke orang mesti disiapkan ternyata ditolak. Ketika mau oleh-olehnya diterima Pak Ji. Jadi datang ke DKM Pak RT. Ya aya bagi keuneun, aya bea sekian karo, ya Indomie, nyana Quran segala musab. Komo nu tukang rokoknya, karena non si DKM beberes aduh
eta mah nyemah-nyemah gitu. Itu betul. Jadi jangan ngomong agama dulu, begitu datang mana ya soal dia orang penjitera orang tuang sasarangan gitu, mungkin soal JTM gabung gitu. Itu masya Allah itu beres bener gitu ngaran mah teh. Pertanyaan soal di aliran naon di mana aliran jawaban Saya juga ada cerita gini, ada ustadz mendirikan sekolah Islam baru. Itu ditentang oleh orang di situ, termasuk ajangannya nentang. kiri kanan. Ajangannya itu punya pesantren yang sedang dia urus nentang. Ini gimana cara menaklukkan ajangan ini? Akhirnya beliau itu ngirim beberapa saksemen sama amplop. Dan setelah itu, iya mangga mangga, saya dukung Pak Ustaz, saya dukung gitu. Mangga, nah itu memang makanya dakwah itu tulangnya adalah harta. Dakwah itu kata Buya Hamka, dakwah tanpa harta bagaikan badan tanpa tulang, tidak akan tegak. Lilis. Ya, betul. Wal akhir ini mohon maaf satu aja terakhir. Qalat Aisyah, ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Ya Rasulullah, apakah engkau itu selalu tidur sebelum witir? Beliau mengatakan, ya Aisyah, inna aini tanaman wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kedua mataku itu tertidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Hatinya beliau senantiasa siaga berzikir kepada Allah, dan hati beliau senantiasa siaga menerima wahyu dari Allah SWT. Jadi Rasul itu matanya terpejam, tapi hatinya itu tidak pernah tertidur, senantiasa terjaga. Beliau SAW. Artinya apa? Artinya witir itu bisa saja sebelum tidur, bisa saja setelah tidur. Kalau kita meyakini jika nama nanti malam teh mau balik bisa misalkan gitu, dalam arti kata mau tidak akan bangun gitu, ya udah witir sebelum tidur. 2 rakaat tahajud, kemudian witir 1 rakaat, dah setelah isya beres. Jadi subuhnya itu kita tenang langsung qobliyah subuh. Ya. Kalau yakin malam akan bangun, insya Allah saya yakin bangun, maka witir dan tahajudnya nanti di akhir malam. Cukup 2+1, ya Ki, 2+1 saja rumusnya cukup. Mau kuat silahkan, mau 1000 rakaat juga nggak apa-apa. Ya tetapi cukup 2+1. Paket pahe. Karena Rasul itu mewajibkan witir bagi dirinya, tapi bagi umatnya enggak, karena kasihan. Witir itu hakun wajibun. Witir itu hak dan wajib atasku, tapi bagi umatku aku ringankan, tidak wajib. Kenapa? Khawatir membuat mereka kesulitan. 21 itu witirnya 1 rakaat. 1 rakaat. Ada hadisnya, man arada an yutiru bi sab'in falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir 7 rakaat, silahkan. Yang ingin witir 5 rakaat, silahkan. Yang ingin 3, silahkan. Bahkan yang ingin 1 rakaat, silahkan. Jadi witir itu yang penting ganjil meskipun 1 rakaat. Ya. Kalau sudah tahrim di sini, misalkan masnya udah tahrim, udah 1 rakaat aja witirnya. Kan ada 5 menit tuh tahrim tuh ya. 1 rakaat. Yang penting tiap malam itu ada witirnya. Karena itu penutup malam kita, itu akhir malam kita. Yang tidak witir, bahkan mazhab Imam Hanafi harus mengkodok. Kapan mengkodoknya? Ba'da subuh. Sampai 10 menit sebelum zuhur masih boleh witir. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bahkan Imam Syafi'i juga menganjurkan begitu. Dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari mengatakan bahwa sholat sunnah itu boleh dikodok. Apa dalilnya? Rasul pernah mengkodok sholat sunnah. Suatu hari beliau itu enggak konteksnya itu zuhur. Suatu hari Rasulullah SAW itu setelah asar sholat 2 rakaat. Kemudian Ummu Salamah itu melihat, loh, ya Rasul, bukankah Anda melarang kami sholat setelah asar? Nah, kenapa Anda sholat? Itu teh Rasul sedang sholat, ditanyanya tuh. Jadi ditanya, Rasul, bukankah Anda melarang kami sholat setelah asar? Nah, kenapa sekarang sholat? Ini memberikan faidah, orang sholat boleh diajak ngobrol. Tetapi yang sholat nggak boleh melayani ngobrolnya. Fa asyara biyadihi, Rasul dengan tangan aja. Beliau memberi isyarat dengan tangan, maksudnya mundur, saya sedang sholat. Ini memberi isyarat bahwa orang kalau ada yang punya hajat kepada yang sholat boleh, misalkan Umi, Abi pergi dulu ya, kunci di atas meja misalkan. Nah yang sholatnya itu cukup, silahkan. Kalau nanti sabar dulu, saya ada perlu dulu misalkan. Jadi Rasul itu dengan tangannya menggerakkan tangannya menyuruh Ummu Salamah itu untuk ini boleh. Jadi mengajak orang sholat itu boleh dari sebelah kanan, tapi lo di layanan.
Melayaninya cukup dengan tangan saja, mundur misalkan, ataupun dengan isyarat kalau gitu. Kau baru minta duit. Itu misalkan uminya mau pergi, nanti kata uminya tuh ketika sholat itu abinya pergi misalkan duit acan misalkan gitu. Belum dikasih uang resikot per hari gitu. Nah kemudian Rasul itu setelah ditanya di samping beliau, ditanya oleh Ummu Salamah gitu, ya Rasul, apakah bukankah engkau melarang kami sholat ba'da asar? Nah ini sholat ba'da asar. Rasul dengan isyaratnya, kamu sana gitu, kela gitu. Setelah sholat selesai, Rasul mengatakan, tadi waktu lohor, ba'da lohor, saya kedatangan tamu dari kabilah Bani Qais, menyibukkan saya, nggak sempat sholat ba'diyah. Setelah zuhur itu melayani tamu. Nah ini ba'da asar ini kodok saya kepada 2 rakaat setelah zuhur. Karena gitu teh sunah mah ka urang. Itu dibolehkan jadi jatuhnya, dibolehkan kita mengkodok rawatib kita. Rawatib mengkodok rawatib ba'da zuhur ke ba'da asar. Kalau zuhurnya kita disibukkan oleh tamu, oleh kegiatan dari Tapi jadi fitnah orang kayaknya. Nah, dengan dalil itu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan mengkodok sholat sunnah itu dibolehkan. Imam Malik tidak membolehkan karena itu mungkin ada pertimbangan lain. Tapi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah membolehkan. Tapi bukan ini ya, bukan amalan utama ya kayaknya. Kalau rawatib kan utama. Enggak utama juga ya. Enggak proses mengkodoknya itu. Oh mengkodoknya. Ya kalau bab mengkodoknya mungkin apakah kita ingin meniru Rasul SAW seperti itu, ataukah kita misalkan sunnah tidak diwajibkan, ya sudah tidak mengapa. Jadi kalau kita misalkan rawatib keburu ada tamu, ada yang ngajak ngobrol, maka boleh mengkodoknya di waktu lain. Rawatib kalau di kita bisa dituduh blow on itu ngerti aturan ya. Ya dilihat juga lingkungan. Ya. Kalau lingkungannya tidak memungkinkan jangan. Contoh misalkan pada subuh kita mau mengkodok qobliyah. Di kita mah, nah subuh deui cenah gitu. Sholat 2 kali. Tapi bagi yang tahu mah tidak. Makanya di rumah saja sholat sunnahnya. Jadi misalkan tadi qobliyah nggak sempat, kemudian subuhnya di masjid, maka silakan kodok qobliyahnya bisa di rumah ataupun di tempat yang orang tidak lihat. Karena khawatir yang tidak tahu mah jadi fitnah. Betul ya. Padahal kita tuh macam Syafi'i. Kita ini Syafi'i ya, tetapi kadang dalam pelaksanaan mazhabnya kita tidak tahu ilmunya. Kalau sholat witir 1 rakaat, baca suratnya apa? Bebas. Bebas. Tapi yang sangat dianjurkan itu al-ikhlas. Al-ikhlas. Ya. Sholat sunnah itu yang paling dianjurkan tuh kulhu dengan al-kafirun. Ya. Ya. Semua sholat sunnah itu yang paling ngehitnya itu adalah al-kafirun dengan kulhu. Assalamualaikum subhanallahi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.